Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya Febriani Wahyusa Putri dengan NIM 2020-008-151 mahasiswi dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya akan mereview sebuah iklan yaitu mengenai permen jagoan neon. Sebelum kita melihat cuplikan videonya, alangkah baiknya kan kita perlu mengetahui dulu tuh apa sih produk ini gitu ya. Sebenarnya produk ini tuh apa gitu kan ya, teman-teman. Nah, di sini permen jagoan neon merupakan salah satu permen yang digandrungi oleh anak-anak gitu. Kenapa sih? Karena jagoan neon terdiri dari beberapa varian warna nih. Kemudian di setiap varian warnanya memiliki karakter jagoan sendiri gitu. Kemudian salah satu ciri khas permen jagoan neon ini ketika dimakan akan meninggalkan jejak warna di lidah gitu. Jadi tak jarang nih orang-orang itu mempunyai sebuah ungkapan bahwa seseorang yang tidak mempunyai kekuatan tapi masuk sok jagoan gitu. Kan tadi ada karakternya gitu ya di setiap 4 warna tapi mempunyai karakter gitu. Kemudian di publik itu sudah ada sebuah ungkapan bahwa orang yang sok jagoan tapi tidak memiliki kemampuan apapun gitu. Nah, selanjutnya kita akan melihat cuplikan video. Nah, setelah kita melihat cuplikan video tersebut, kita akan bisa menjawab mengenai ungkapan publik tentang orang yang sok jagoan tetapi tidak mempunyai kemampuan apapun. Baik, kita akan melihat cuplikan video permen jagoan neon tersebut. Silahkan. Ayo, awas curang. Dalam banget. Aduh, bagaimana? Jagoannya ayo, awas curang. Dalam banget. Aduh, bagaimana? Jagoannya Baik, selanjutnya memasuki tentang review and solution. Sudah saya singgung di awal tadi ya, bahwa permen jagoan neon ini memiliki ciri khas ketika dimakan akan meninggalkan jejak warna di lidah gitu. Jadi tak jarang anak-anak jika setelah mengkonsumsi akan menjulurkan lidahnya setelah memakan permen tersebut gitu. Nah, di sini saya akan menyinggung beberapa poin mengenai jagoan neon ini. Nah, yang pertama yaitu iklan tersebut tidak masuk akal. Kenapa kok tidak masuk akal? Karena anak kecil ya, bayangkan saja menggunakan sepeda terus melewati jurang yang sangat tinggi, kok bisa gitu ya, kok berani. Nah, di situ kan harusnya atau sebuah aturan gitu ya, harusnya kan seorang anak kecil yang melewati atau melihat sebuah jurang kan harus mempunyai rasa yang takut untuk melewati gitu ya. Namun setelah memakan produk atau iklan tersebut malah timbul keberanian gitu untuk melompati jurang. Kan tidak baik gitu ya. Harusnya kan kalau melewat jurang itu jadi takut gitu kan rasanya. Tapi di iklan tersebut kenapa malah timbul rasa berani gitu kan? Padahal hal tersebut itu hal negatif gitu kan ya teman-teman. Nah, bayangkan saja nih anak-anak zaman sekarang atau anak-anak zaman now gitu ya bahasanya. Apa namanya? Mempunyai tren gitu namanya anak-anak setelah atau melihat atau mereview sebuah produk jadinya menimbulkan sebuah tren baru nih. Kan bayangkan saja tren yang negatif tapi malah jadi tren yang harus diikuti gitu kan tidak baik ya. Malah kayak tren untuk adu kekuatan gitu ya atau adu kehebatan gitu malah dijadikan tren. Padahal kan tidak baik ya sebuah tren yang negatif kayak gitu malah dijadikan sebuah pacuan atau acuan untuk saling uji keberanian gitu kan tidak baik ya teman-teman. Nah, harusnya di sini dibuat konten yang lebih relevan gitu atau
lebih can relate dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya nih kayak bersepeda, berkeliling taman dengan rasa bahagia, gembira bersama teman-teman gitu kan. Kayak asik mengobrol, bercanda, tawa gitu ya, bercanda tawa sambil makan permen jagoan neon gitu kan malah lebih bagus ya kontennya. Misalkan lagi kalau bersepeda mengelilingi taman setelah ada rasa capek gitu ya, jadi beristirahat di taman, kemudian bermain seperti permainan tradisional seperti kelereng, congkak gitu kan sebuah permainan tradisional ya. Di situ kan malah bisa memperkenalkan atau mengingat-ingat kembali tentang permainan tradisional gitu. Di sisi lain bisa mengekspos atau mengekspos si permainan ini, tapi juga iklan atau produknya ini tetap laku dijual gitu. Jadi kan mempunyai dua keuntungan tuh, budaya tetap ada, tetapi produk tetap bisa bernilai jual gitu menurut saya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai iklan tersebut tidak menginformasikan tentang keunggulan produk. Misalnya, permen kan punya rasa manis tuh teman-teman, dapat membuat hati yang gembira. Tapi setelah saya melihat atau mereview iklan ini, ternyata tadi itu rasa gembira itu ditimbulkan bukan setelah mengkonsumsi permen, melainkan setelah berhasil melewati tebing yang sangat tinggi itu. Harusnya kan rasa bahagia yang ditimbulkan itu kan bahagia setelah mengkonsumsi permen tersebut ya, bukan malah berhasil melewati jurang, karena kan melewati jurang itu perbuatan negatif gitu kan. Nah, selanjutnya misal kayak harga atau kualitasnya, harganya yang ramah di kantong, terjangkau gitu, saya lihat tadi itu tidak ada gitu ya. Jadi minusnya itu tidak mempunyai tagline gitu, tagline yang ramah di kantong, enak untuk dikonsumsi gitu, tidak ada minusnya. Jadi alangkah lebih baiknya solusi ke depan kontennya itu diperbaiki lagi tentang tagline-nya gitu. Jadi Jagoan Neon ini harus mempunyai tagline yang mudah diingat oleh si para konsumen-konsumen yang melihat iklan tersebut gitu. Kemudian yang sudah saya sampaikan tadi bahwa alangkah lebih baiknya konten Jagoan Neon ini dibuat se-can relate-nya atau dalam can relate di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi tidak yang di luar nalar gitu. Kalau yang tebing ini kan di luar nalar ya. Nah, misalnya yang kehidupan sehari-hari tadi kan yang bersepeda gitu. Nah, bayangkan saja ya di zaman sekarang kan hobi bersepeda itu kan muncul di akhir-akhir era pandemi gitu kan, tidak muda, tidak tua, tidak lansia gitu, tidak orang tua, itu tuh suka bersepeda gitu. Munculnya hobi bersepeda itu di semua kalangan gitu. Jadi kan di sini poin plusnya lagi, kalau bersepeda sembari menikmati suasana luar rumah, suasana taman, suasana kota gitu kan lebih enak untuk dilihat gitu ya, daripada konten-konten yang mengandung eh, tidak baik gini gitu, malah menimbulkan rasa tren-tren tidak baik gitu. Kan baiknya kan kayak bersepeda sambil makan permen Jagoan Neon gitu kan, jadi di hati atau di pikiran konsumen itu mudah untuk diingat gitu kan ya. Sekian review iklan dari saya mengenai Jagoan Neon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.